Good morning everybody, how are you today? Mudah-mudahan pada sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi belajar bersama Miss Ana dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, yuk di subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Seperti biasa ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan persiapkan alat tulis kalian ya, serta perhatikan handout yang sudah kalian download pada website sekolah kita, yaitu perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Setelah mempelajari materi pelaku ekonomi, materi kelas 8 berikutnya adalah perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Miss Ana harapkan peserta didik dapat mendefinisikan pengertian perdagangan antar pulau atau antar daerah, mengidentifikasi tujuan perdagangan antar pulau atau antar daerah, mengidentifikasi faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah, mengidentifikasi ruang lingkup perdagangan antar negara, mengidentifikasi aktivitas perdagangan antar negara, menjelaskan kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor, mengidentifikasi faktor pendorong ekspor, mengidentifikasi manfaat perdagangan antar negara, mengidentifikasi faktor pendorong perdagangan antar negara, menjelaskan perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara, dan yang terakhir, mengidentifikasi hambatan perdagangan antar negara. Perhatikan gambar pada layar kalian ya. Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi, dan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Lalu, apa itu keunggulan komparatif? Keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu daerah atau negara dalam menghasilkan suatu produk dengan biaya produksi lebih murah ketimbang daerah atau negara lainnya. Mengapa demikian? Hal tersebut disebabkan karena perbedaan potensi daerah yang satu dengan potensi daerah yang lainnya. Selain itu juga, bisa terjadi karena perbedaan teknologi. Nah, dalam ilmu ekonomi, kedua daerah akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar kopi dan beras. Keuntungan dari pertukaran sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan perdagangan di Indonesia dan ASEAN. Jelas ya? Lalu, apa itu perdagangan? Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur pemaksaan. Sementara perdagangan antar daerah adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lainnya dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Jelas ya? Perhatikan gambar pada layar kalian ya. Kegiatan apakah yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar tersebut? Ceritakan proses terjadinya perdagangan antar pulau atau daerah. Jawab di kolom komentar ya. Adapun tujuan perdagangan antar pulau, yang pertama memperoleh keuntungan, yang kedua memperluas jangkauan pasar. Yuk kita bahas satu-satu. Tujuan utama perdagangan antar pulau adalah untuk memperoleh keuntungan, di mana keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Namun, jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Jelas ya? Tujuan yang kedua perdagangan antar pulau adalah memperluas jangkauan pasar dengan harapan jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Contohnya, produk minyak gosok tradisional dari daerah X dijual ke daerah Y. Maka sekarang pengguna minyak gosok tersebut bukan hanya penduduk daerah X, tetapi juga penduduk daerah Y. Semakin lama, minyak gosok semakin dikenal banyak orang, sehingga pengguna minyak gosok tradisional di daerah Y pun juga meningkat. Jelas ya?
Kemudian, ada dua faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. Pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki setiap daerah. Kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Yuk kita bahas satu-satu. Faktor pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki setiap daerah, terutama faktor produksi alam ya. Contohnya nih, daerah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dengan tanah yang subur lebih memungkinkan memproduksi sayur mayur lebih banyak dan menjualnya sampai keluar daerah dibandingkan misalnya daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Jelas ya? Faktor kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Contohnya, di daerah yang kaya akan buah durian, harga durian pasti lebih murah dari daerah lain, yang tentunya hanya sedikit memiliki pohon penghasil durian. Nah, hal ini juga akan mendorong adanya perdagangan antar daerah. Jelas ya? Lalu, apa saja ya manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah? Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Yuk kita bahas satu-satu. Manfaat yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Perbedaan kandungan alam serta perbedaan produk antar daerah akan menyebabkan barang hasil produknya pun berbeda-beda. Sehingga dengan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau, konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi di tempat tinggalnya. Jelas ya? Manfaat kedua, meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang semakin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk juga meningkat. Hal ini akan mendorong produsen meningkatkan produksi sehingga meningkatkan produktivitas. Jelas ya? Manfaat ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan, sehingga akan ada lowongan kerja tambahan. Nah, selain itu juga, perdagangan lintas daerah akan memunculkan unit-unit usaha baru, seperti jasa kirim, perluasan transportasi, dan sebagainya. Itulah 3 manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau. Jelas ya? Selanjutnya, perdagangan antar negara atau perdagangan internasional adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, masyarakat tersebut dapat berupa individu, kelompok, lembaga, pemerintah suatu negara dengan negara lain. Jelas ya? Adapun ruang lingkup perdagangan antar negara. Pertama, terjadinya perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Kedua, terjadinya perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Ketiga, terjadinya perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Keempat, terjadinya perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Dan yang kelima, terjadinya penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Jelas ya? Adapun aktivitas perdagangan antar negara terkait dengan 2 aktivitas yang disebut ekspor dan impor. Yuk kita bahas satu-satu. Kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan. Pelaku ekspor ini disebut eksportir. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri, seperti dolar ya. Mata uang asing ini selanjutnya ditukarkan menjadi rupiah pada bank dalam negeri. Nah, mata uang asing ini ditampung oleh pemerintah dan disebut sebagai devisa negara. Devisa yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai impor. Jelas ya? Kegiatan impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Nah, seorang importir membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing. Importir dapat menukarkan uang rupiah mereka dengan uang mata asing di bank dalam negeri. Selanjutnya digunakan untuk membayar barang yang diimpor.
Nah, barang-barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu migas dan non-migas. Barang migas terdiri dari minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Sementara barang non-migas antara lain karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, serta barang tambang non-migas seperti nikel dan batu bara. Jelas ya aktivitas perdagangan antar negara? Lalu, apa saja ya kebijakan pemerintah dalam mendorong ekspor? Yang pertama, memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor. Kedua, melakukan diversifikasi produk ekspor. Ketiga, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Keempat, menciptakan iklim usaha yang kondusif. Kelima, melakukan devaluasi. Keenam, membuat perjanjian dagang internasional. Ketujuh, meningkatkan promosi. Dan kedelapan, membina dan memberikan informasi kepada para eksportir agar lebih profesional untuk memasarkan produk di luar negeri. Yuk kita bahas satu-satu. Kebijakan pertama, memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor. Kemudahan ini berupa pengurusan perizinan serta memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor. Fasilitas tersebut berupa pemberian bantuan teknologi, pelatihan inovasi produk, dan bantuan kredit dengan bunga rendah. Hal ini akan menjadikan produsen menjadi semangat untuk berproduksi. Harga faktor produksi yang murah tentu dapat menurunkan harga jual, sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Jelas ya? Kebijakan kedua, melakukan diversifikasi produk ekspor. Diversifikasi adalah usaha menambah macam barang yang diekspor ke luar negeri. Misalnya, mulanya suatu negara hanya mengekspor minyak dan karet, kemudian menambah produk ekspor menjadi minyak, karet, dan kayu lapis. Nah, diversifikasi ini disebut diversifikasi horizontal atau menambah macam barang. Ada juga diversifikasi yang dilakukan dengan cara menambah variasi kesiapan barang untuk digunakan. Misalnya, negara tersebut masih mengekspor karet. Nah, karet tersebut dibuat lebih bervariasi menjadi karet setengah jadi. Hal ini disebut diversifikasi vertikal atau menambah variasi barang. Jelas ya? Kebijakan ketiga, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Mengapa kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting bagi eksportir? Karena nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing akan mempermudah para eksportir untuk menghitung biaya produksi produk ekspornya. Nah, dengan kepastian nilai tukar rupiah, para eksportir lebih mudah dalam menentukan harga produknya di pasar internasional. Keadaan ini akan mengurangi tingkat keraguan eksportir untuk melakukan ekspor pada produk mereka. Jelas ya? Kebijakan yang keempat, menciptakan iklim usaha yang kondusif. Mengapa perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif? Agar para pengusaha tertarik melakukan ekspor, maka pemerintah perlu memberikan kemudahan-kemudahan seperti penyederhanaan prosedur ekspor dan penurunan bea ekspor. Dengan diberikan kemudahan-kemudahan ini, para pengusaha bisa menghemat biaya dan lebih lancar untuk melakukan ekspor. Akibatnya, calon eksportir yang semula masih ragu untuk melakukan ekspor menjadi lebih tertarik untuk melakukan ekspor. Jelas ya? Kebijakan yang kelima, melakukan devaluasi. Apa itu devaluasi? Yaitu kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri, khususnya pada mata uang asing yang sangat berpengaruh dalam perdagangan internasional. Kebijakan yang keenam, membuat perjanjian dagang internasional. Perjanjian ini mencakup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang, sehingga masing-masing negara memperoleh keuntungan. Penjual atau eksportir mempunyai pasar dengan perlindungan istimewa dari perjanjian tersebut. Selain itu, pembeli juga dapat mempunyai penjual yang telah memenuhi kriteria sesuai perjanjian. Kemudian, kebijakan yang ketujuh, meningkatkan promosi. Promosi dapat berupa kegiatan pameran dagang,
festival olahraga, seni, maupun kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai promosi. Promosi dagang tersebut dilakukan oleh individu, lembaga swasta, maupun pemerintah. Nah, pemerintah dapat menangani promosi dan pusat informasi dagang di luar negeri. Contohnya nih, kantor-kantor Pusat Promosi Dagang Indonesia atau Indonesian Trade Promotion Center atau ITPC yang mengusahakan agar produk-produk Indonesia dikenal di luar negeri. Pemerintah telah mengusahakan membuat berbagai kebijakan terkait dengan ekspor untuk mendorong berkembangnya produsen dalam negeri. Akan tetapi, pada pelaksanaannya terdapat pula beberapa hal yang dapat memengaruhi lancar atau tidaknya perkembangan ekspor suatu negara. Jelas ya? Kebijakan yang terakhir, ke-8, yaitu membina dan memberikan informasi kepada para eksportir agar lebih profesional untuk memasarkan produk di luar negeri. Nah, di sini untuk meningkatkan ekspor, pemerintah sebaiknya mendirikan wadah sebagai sarana pembinaan dan pemberian informasi bagi para eksportir asal Indonesia. Melalui wadah ini, pemerintah bisa melakukan masukan tentang kegiatan ekspor. Nah, itulah ke-8 kebijakan pemerintah dalam mendorong ekspor. Jelas ya? Kemudian, ada 3 faktor pendorong ekspor. Pertama, keadaan pasar luar negeri. Kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Ketiga, kondisi sosial ekonomi politik suatu negara. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, keadaan pasar luar negeri. Besar atau kecilnya permintaan dan penawaran dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga di pasar dunia. Apabila permintaan di pasar dunia lebih besar daripada penawaran, maka harga cenderung naik. Sebaliknya, apabila penawaran di pasar dunia lebih besar daripada permintaan, maka harga cenderung turun. Nah, keadaan ini akan mempengaruhi para eksportir untuk meningkatkan atau menurunkan ekspornya. Jelas ya? Kedua, keuletan seorang eksportir untuk menangkap peluang pasar. Seorang eksportir harus pandai ya menangkap peluang dan memanfaatkan peluang pasar. Dengan kepandaian tersebut, mereka dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas. Oleh karena itu, para eksportir harus ahli nih di bidang strategi pemasaran. Jelas ya? Faktor ketiga, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Ketika ada ketidakstabilan pada salah satu bidang ini, maka bidang lain akan terpengaruh. Contohnya, negara tujuan ekspor sedang mengalami kerusuhan politik berupa perang antar suku. Hal tersebut tentu sangat mempengaruhi keberlangsungan proses ekspor ke negara tersebut. Jelas ya faktor pendorong ekspor? Lalu, apa saja ya manfaat perdagangan antar negara? Menurut Sadono Sukirno, ada 4 manfaat perdagangan antar negara. Pertama, memperoleh keuntungan. Kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Dan keempat, transfer teknologi modern. Bisa ya? Adapun faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Keenam, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Ketujuh, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Bisa ya? Sekarang mari kita lihat yuk perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Pertama, peluang perdagangan yang lebih luas. Kedua, adanya kedaulatan bangsa. Ketiga, penggunaan kurs tukar. Yuk kita bahas satu-satu. Peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual barang atau jasanya ke negara lain dan bisa membeli barang atau jasa dari negara lain.
Sementara dalam perdagangan antar pulau, kita hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah atau pulau dalam lingkup satu negara. Jika tidak ada perdagangan antar negara, orang Indonesia tidak bisa memiliki mobil. Orang Amerika belum dapat makan pisang. Seluruh dunia tidak dapat menikmati film Hollywood dan lain-lain. Jelas ya? Perbedaan kedua, adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Negara-negara menunjukkan kedaulatannya di sini. Sementara di perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Lalu, perbedaan ketiga, penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Ini berbeda dengan perdagangan domestik yang hanya menggunakan satu kurs tukar. Perdagangan antar negara juga membutuhkan sistem keuangan antar negara yang dapat memastikan kelancaran aliran mata uang ini. Kurs jual itu adalah kurs yang diberlakukan oleh bank apabila bank menjual mata uang asing. Kurs beli adalah kurs yang diberlakukan oleh bank apabila bank membeli mata uang asing. Yuk kita lihat penggunaan kurs jual dan kurs beli. Contoh penggunaan kurs jual. Richard berencana akan berlibur ke Austria. Karena Austria merupakan negara yang tergabung dalam Uni Eropa, maka mata uang yang berlaku adalah euro ya. Jadi, Richard harus menggunakan mata uang euro selama di sana. Maka, pergilah ia ke bank untuk menukarkan uang yang ia miliki sebesar 60 juta rupiah dengan euro. Pada saat menukarkan uangnya, kurs jual euro saat itu misalnya 1 euro sebesar 14.500 rupiah. Sementara kurs beli 1 euro sama dengan 14.000 rupiah. Karena Richard menukarkan rupiahnya dengan euro, maka kurs juallah yang menjadi acuan perhitungannya. Jadi, euro yang akan diperoleh Richard apabila ingin menukarkan 60 jutanya adalah sekitar 4.137,9 euro yang diperoleh dari 60 juta dibagi dengan kurs jualnya 14.500 rupiah. Jelas ya? Kemudian, contoh penggunaan kurs beli. Puas dengan liburannya di Austria, Richard kembali ke Indonesia. Rupanya masih ada 200 euro yang tidak terpakai. Richard kemudian berencana menukarkan euronya agar nilainya bisa dimanfaatkan. Jadi, pergilah Richard ke money changer yang ada di bandara. Karena yang ditukarkan adalah euro ke rupiah, maka kurs belilah yang berlaku sebagai acuan perhitungan. Pada saat penukaran, ternyata kurs beli euro mengalami sedikit perubahan. 1 euro sama dengan 14.050 rupiah. Jadi, rupiah yang didapatkan Richard dari penukaran dengan mengacu pada kurs beli adalah sebesar 2.810 rupiah. Bisa dipahami ya? Dalam perdagangan internasional, ada yang namanya neraca perdagangan atau balance of trade, yaitu daftar yang berisi perbandingan antara besarnya nilai ekspor dan nilai impor suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Neraca perdagangan berkaitan dengan barang-barang yang diperdagangkan secara internasional. Apabila neraca perdagangan menunjukkan nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, maka neraca perdagangan tersebut disebut aktif atau surplus. Sebaliknya, apabila nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor, maka neraca perdagangannya disebut pasif atau defisit. Apabila nilai ekspor sama dengan nilai impor, maka neraca perdagangan tersebut dikatakan seimbang. Nah, neraca perdagangan yang aktif menggambarkan bahwa negara tersebut mempunyai cadangan devisa yang setiap saat dapat digunakan untuk melakukan impor. Oleh karena itu, semua negara selalu berusaha agar neraca perdagangannya aktif. Jelas ya? Ada pula neraca pembayaran atau balance of payment. Neraca pembayaran sangat penting dan perlu dibuat oleh suatu negara karena neraca pembayaran merupakan alat pembukuan untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai anggaran alat-alat pembayaran luar negeri. Kita bisa mengetahui apakah dalam saat tertentu suatu negara masih dapat mengimpor barang-barang lagi atau tidak. Lalu,
Neraca pembayaran dapat menjelaskan pengaruh adanya transaksi perniagaan luar negeri terhadap pendapatan nasional negara yang bersangkutan. Neraca pembayaran juga dapat digunakan untuk mengetahui bagian-bagian tersendiri atau pos-pos dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu. Dan neraca pembayaran dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang terperinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri. Jelas ya? Adapun hambatan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional antara lain bertujuan untuk melindungi neraca pembayaran dan industri dalam negeri terhadap persaingan luar negeri. Hambatan perdagangan internasional antara lain ada tarif, kuota, perjanjian pembatasan ekspor, dan perjanjian valuta asing. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, tarif adalah pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Tarif digolongkan menjadi bea ekspor, bea transit, bea impor, dan uang jaminan impor. Jelas ya? Kedua, kuota adalah pembatasan jumlah fisik terhadap barang yang diperdagangkan secara internasional. Jelas ya? Ketiga, perjanjian pembatasan ekspor adalah perjanjian sukarela antara negara pengekspor dan negara pengimpor dalam rangka membatasi volume perdagangan untuk barang tertentu. Perjanjian ini bertujuan melindungi produsen di negara pengimpor dari persaingan internasional. Keempat, pembatasan valuta asing adalah pembatasan persediaan mata uang asing oleh bank sentral suatu negara. Kebijakan ini bertujuan mengendalikan gangguan aliran modal jangka pendek yang mengganggu stabilitas nilai tukar mata uang negara bersangkutan dan membatasi jumlah mata uang asing yang tersedia, serta menyeleksi barang-barang impor mana yang boleh masuk negara tersebut. Jelas ya hambatan perdagangan internasional? Sekarang, buatlah di bukumu tabel seperti di layar kalian ya. Kemudian, sebutkan 8 merek dan asal negara dari beberapa jenis barang impor yang pernah kalian lihat. Demikianlah materi kita mengenai perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, yuk di-subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan berprestasi walau di masa pandemi. Terima kasih. See you!